Saya sudah banyak salahnya ya, gojlok Pak Haji Guyoni siapa itu Mas Tony itu banyak salahnya, saya ini banyak dosanya ya, semoga panjenengan maafkan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada bulan Syawal ini kita dapat berkumpul di majelis yang penuh dengan barokah, yang mana kita semua barusan telah menjalani ibadah pada bulan suci Ramadan. Yang itu nek gelem lakoni ibadah wonten jroning bulan suci Ramadan, sak lingkune yang itu bakal dilipat gandakan pahalanya. Ketika dia itu mampu melakukan ibadah wajib yang namanya puasa dengan dasar imanan wahdisaban, maka dosa-dosanya seluruhnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubirolahu mataqaddama min dzambi. Dosa yang pernah ia lakukan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat beruntung ketika masuk bulan suci Ramadan panjenengan semua mampu berpuasa. Kayak mane-mane wong ora melu poso melu yo biasanya kumpul ya. Ya alhamdulillah kita semua ini sudah menghadapi bulan suci Ramadan, puasa. Lah puasa pada bulan suci Ramadan ini pahalanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita akan diampuni oleh Allah. Jadi dosa yang hubungannya dengan Allah, dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Tapi itu dosa yang hubungannya dengan Allah. Ya karena manusia di dunia ini hidupnya ini tidak sendirian, pasti bersama manusia yang lain. Pak Bupati Lamongan pasti bersama rakyatnya. Saya hidupnya bersama keluarga saya, bersama jamaah. Siapapun itu, Mas Tony, Ketua Tony, bersama atlet-atletnya, bersama orang lain. Nah, kalau puasa saja yang dilebur itu hubungannya dengan Allah, ya maka dosa yang hubungannya dengan sesama manusia ini belum tuntas. Lah alhamdulillah kita semua ini hidup di Indonesia yang mana banyak wali-wali, banyak ulama-ulama. Lah karena kehebatan ulama-ulama kita, ada tradisi yang namanya silaturahmi hari raya. Pak Haji Her silaturahmi ke Pak Haji Beki, Pak Haji Beki silaturahmi ke Pak Haji Her, saya silaturahmi ke kakek saya, kemana ke mertua saya hari raya. Bahkan tidak hanya tradisi itu, jadi kalau dengan ke luar negeri nggak ada hari raya jalan-jalan badan itu loh. Bahasa Indonesia wangel ini jalan gara-gara ini Pak Haji Her. Karena istrinya tadi tak tanya, paham nggak bahasa Jawa? Nggak paham sama sekali, Gus. Gue jadi memetak. Ini tak bahasa Indonesia, taruh artian. Ini internasional Pak. Latihan pada mas jalan. Ya lurus lah. Kurang. Jadi nggak ada. Misal kita keluar negeri kemana pun nggak ada tradisi hari raya itu kok. Main ke rumahnya ini, main ke rumahnya ini, silaturahmi ke rumahnya ini, nggak ada tradisi. Dan tradisi seperti itu adanya ya di Indonesia. Bahkan tidak hanya silaturahmi antar rumah, tapi ada yang namanya halal di halal YouTube. Ada halal di halal teman SD, halal di halal teman SMA, halal di halal teman-teman ngaji, halal di halal sahabat-sahabat mondok, halal di halal sesama pengusaha. Ada acara seperti itu. Dan kita semua beruntung, barokahnya halal bihalal, kita bisa meminta maaf terhadap sesama manusia. Nah, saat isi poso, ini dosa ini dilebur, sehubungan dengan Gusti Allah, barokah halal bihalal, dosa sesama manusia ini juga menjadi halal. Akhirnya manusia mendapatkan yang namanya Idul Fitri. Maknanya kembali fitri suci, kembali suci seperti bayi yang barulah. Nah maka dari itu jenengan kalau masuk bulan Syawal ini agar menjadi orang yang Idul Fitri kembali suci, kuncinya satu, harus mudah memaafkan dan
pintar-pintar meminta maaf. Jangan gengsi, jangan gengsi. Kamu harus jadi orang yang ahli silaturahmi. Bahkan saya Pak Haji kemarin hari raya ketiga pulang umroh saya masih dari Surabaya nyampe situ. Masya Allah, saya tertampar dengan apa yang dilakukan salah satu ulama yang sangat luar biasa. Ya. Tiba-tiba datang ke sini, padahal beliau lebih alim, lebih senior, lebih sepuh, lebih luar biasa, masyhur. Karena rumah beliau itu dekat dengan sini, Kolomayan sini dekat. Nah, akhirnya sebelum open house, beliau menyempatkan silaturahmi di sekitar kita ini. Yang paling mudah yang bisa silaturahmi beliau saya, Masya Allah, saya sampai nangis, Masya Allah, bersih. Di situ saya terpapar, padahal kita itu biasanya jadi orang itu ribet. Wah, ini lebih mudah, seharusnya ini harus rumah saya. Ya memang etika yang baik seperti itu. Tapi ketika ada momentum silaturahmi, ini jangan mikir seperti apapun itu. Ya udah, datang aja. Man ahabba ayyusatulahu fi rizki wa yusallahu fi athari falyasir rahimahu. Orang kalau ingin dipanjangkan umurnya, orang kalau ingin dilancarkan rezekinya, sadurunge unlimited koyo Haji Her. Duwe gak enek serine. Silaturahmi. Ojo gengsi, jangan gengsi. Datang ke rumah orang saja waktu itu, ini. Malah kadang hari raya itu mah yang diutamakan ceweknya, matanya. Setiap hari raya dikunjungi, 3 tahun ke depan nikahnya sama orang lain. Wongnya tolong. Loh Gus, tapi saya itu sulit memaafkan orang itu. Kadang mau silaturahmi ke rumahnya orang, mau mohon maaf ke orang, ingat, wah ini orang ini jahat sama saya. Wah, orang ini perkataannya pernah. Wah, ini orang ini gak enak, gak situ. Kadang riyoyo, arjo ngapuro, mau minta maaf, gengsi gak situ. Tahu gengsi gak situ? Gengsi tahu? Tahu. Iya lah. Kok gak ada teman? Apa lagi? Kaya ngomong. Gak ada teman. Malah PR kuakenan bahasa Inggris, bahasa Arab, Maduro. Saya paling ampun lagi Maduro itu Pak. Udah aku ya. Jamaah Reno. Jadi kita nggak usah seperti itu. Misal saya ketemu badal ini, wah aku gengsi, badal di muridku, badal di jamaahku, aku nggak usah jauh ngapura lah. Nek iso badal kudu ngomong di situ. Jangan seperti itu. Itu bukan perintahnya Allah, itu bukan perintahnya Rasulullah. Jadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala jawab, "Qudil afwa", jadilah orang pemaaf. Qudil afwa. Wa'mur bil 'adl, wa'mur bil 'urf. Wa'mur bil 'urf. Dan suruhlah orang lain untuk melakukan kebaikan. Qudil afwa. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urf. Melakukan kebaikan. Wa'arif 'anil jahilin. Jauhilah orang-orang yang bodoh. Maksudnya gimana bodoh dalam hal apa? Semisal kita itu mau minta maaf, kadang harus minta pertimbangan orang lain. Misal saya, itu sebenarnya ingin silaturahmi ke sana, ingin minta maaf ke sana, tanya siapa? Nggak usah, jangan. Dengan itu lebih gini dengan gurunya lain. Ini pendapatnya orang yang bodoh ini. Itu harus dihindari. Jadi kalau ada orang seperti itu, misal kadang saya itu dulu gini loh, tapi saya ya katanya kangen, pengen beryoyon, pengen badan, terus akhirnya malah terus apa ada provokasi, provokator. Jadi contoh kayak sekarang ini, udah hari raya pada debat, pada tukaran. Aku pilih iki, iya pokoknya iki kok Pak Haji Her datang ke ST ini, ini perkumpulan kosong ini, tolong itu tidak penting.
hari raya itu waktunya kita itu maaf-maafan. Makanya jamaah satu coba seluruh dunia gak usah itu seperti itu. Orang yang di hatinya diliputi kebencian hidupnya akan terbuka. Teman-teman tahu dengan yang fokus sudah kerja sudah apa terus fokus ketemu orang terbaik yang satu itu di hatinya diliputi kebencian, pasti hari-harinya mencari kesalahan dan kekurangan orang yang dia benci. Bener gak? Mesti. Contoh kayak panjenengan benci banget dengan mantan kamu sudah nikah punya anak 5, kamu loh gak nikah sampai umurmu 50 tahun. Iya berat wongnya toh lingguning sorsengon. Bener berat. Maka dari itu Allah memerintahkan kita bilang yang tidak manusia sambut dengan baik Allah bersama itu datang dimarah. Kamu punya mantan pacar gak nikah sama kamu, datang ke rumah Allah bersama itu. Anak kamu tidak berapa, suamimu mana, apakah masih hidup? Lah itu Pak, gitu Pak Haji. Itu udah iya, jadi informasinya tenang, anak kamu sudah berapa? 3, alhamdulillah. Kalau nakal nih, ya kamu gak jadi bilang sama saya gimana? Gak masalah. Kubur satu. Tenang ya Pak. Monolog dulu sikap. Lah, semono, tolol. Liburan dia gak sepaman. Mereka itu sudah pusing Pak Bati, mikir utang, mikir sekolah, mikir apa. Ada kriminal. Ini kalau ngaji kita itu kenceng-kenceng, waduh malah bahaya, murtad. Malah bahaya. Maka dari itu kamu harus menghindari yang namanya provokator. Saya itu sering di mobil, misal sama Jibril sama siapa, tak mati. Yang menjadi pengikut ini semudel-mudel potongan provokator itu sampai ini lagi ya. Ayo silaturahmi ke rumah ini. Misalnya saja, ini, tadi mana? Oh, ya ini yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala bil akbar, waktu bil qur. Wa'akrif anil jahilin. Kamu harus menjauhi orang-orang yang bodoh, yang memacu pertikaian, yang menjadi provokator keburukan. Jadi semisal kita itu mau meminta maaf atau apa, semisal kita memintai pendapat orang atau panjangan dimintai pendapat orang, panjangan itu harus memberi solusi yang baik. Yang sudah jangan emosi. Kamu harus minta maaf. Kamu harus menjadi air ketika mereka menjadi api. Ya, makanya kemarin saya di Magelang, India, aku dikatakan mau ngejek loh. Tadi ini loh ngejek loh. Soal kuliah. Saya ditanya gini, Ustaz ini ternyata kayak ini orangnya biasa. Ustaz itu kenapa kok dihujat? Saya orang-orang yang hujat itu datang ke sini Pak. Pokoknya aku pas longgar loh, panggil pakai kopi. Oh tak jak sarapan, pokoknya aku longgar. Pulang itu sampai gak ngerti loh, ngomong sing hujat aku ini, ora masalah. Kono kalah hujat Pak. Powermu kurang. Ditoto sik ngono kaya tuwa sik sistem aku yo ngono. Dadi iki riya aku mlebu rohi tak kono. Aku takok wong-wong. Napa iki kok wis ayem-ayem, Pak? Mayem pripun Gus? Sing hujat kok wis entek. Golek ana neh aku. Tulung aku rame. Tekonan rame-rame menarik. Ya maka dari itu, dan ketika ada nilai tambahnya, orang itu kalau mudah memaafkan orang lain, ini sejalan dengan apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana kosong sudah untuk minimal orang itu kalau bersedekah seperti Pak Haji, Pak Haji Dedi, Royal, Dermawan, tidak akan mengurangi hartanya. Mana kosong sudah untuk minimal. Wa mazadallahu abdan bi'abdin illa izzan. Dan tidaklah seseorang yang mampu memaafkan saudaranya
akan diberi oleh Allah kemuliaan dunia akhirat. Dan tidaklah seseorang dan tidaklah Allah akan menambah yang memberikan maaf kepada saudaranya, melainkan Allah akan memberikan kemuliaan dunia akhirat. Uang ini gelap ngaku loh. Orang itu kalau mau memaafkan seseorang yang pernah berbuat salah terhadap dirinya, tidak ada balasan yang lain kecuali ilaizat, kemuliaan dunia akhirat. Makanya lihat, saya nggak perlu nyebutkan namanya, orang yang dijatuh-jatuhkan, dibully habis-habisan, orang-orang besar itu loh, kamu bisa lihat sendiri kan, tambah mulia, tambah kokoh, tambah kokoh, tambah kokoh, tambah luar biasa. Tapi kalau orang itu kok dihujat, wales, tambah kokoh, dihujat malah tambah luar biasa. Dan seseorang yang mampu memaafkan, menjadi pemaaf, kata Rasulullah SAW, ismahu. Ketika kamu mampu memaafkan saudara-saudara, maka Allah akan memaafkan. Jadi dengan itu dinapura Gusti Allah. Ternyata ketika kita mampu menjadi pemaaf, sifat pemaaf kita ini akan melunturkan dosa-dosa kita karena kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal Rabbi ilman wa amalan sholihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan di surat Al-Anfal juga disebutkan wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbaikilah hubungan dengan sesama manusia. Jadi bulan Syawal seperti ini, ketika kemarin kita puasa iman dan sabar, itu membersihkan kotoran-kotoran dalam hidup kita. Bulan Syawal ini untuk memperbaiki hubungan kita. Ya, istimewanya di Indonesia, ulama-ulama itu menciptakan tradisi-tradisi yang sangat luar biasa. Jadi kena dia alasan, awalnya kita nggak pernah silaturahmi ke rumahnya, awalnya dulu kita nggak pernah main ke rumah teman kita, ada alasan hari raya. Nah, ini memperbaiki hubungan seperti ini. Tapi ya memang sulit untuk menjadi pemaaf dan memaafkan orang lain, itu memang sulit. Karena apa? Setan, iblis, rajane setan, iblis niki kok mlebu bulan Syawal, Idul Fitri niki nangis gitu. Sejalan dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, inna iblisa alaihi laknatu yasihu fi kulli yaumi idin fayajtami'u ahlahu indahu. Jadi iblis itu kalau hari raya Idul Fitri itu nangis kecil, terus nangis terus. Ya Allah, orangnya berdosa ya Allah, nangis bingung-bingung ngamuk. Terus kalau putaran naruh bojone udah sing duwe bojo. Ayo, nangis ora kataran iblis itu. Ketika iblis ini nangis, semua keluarganya, baik sekali ahlahu indahu, semua keluarganya ini berkumpul ngobrol. Kenapa kamu kok nangis? Kenapa kamu kok nangis? Ada apa? Kamu kok sampai marah-marah seperti ini? Ada apa? Akhirnya ada satu saudaranya ini yang tanya, saya dulu ya sayyidana man abdulaka, siapa yang membuatmu marah? Inlan kasiru, akan kuhancurkan kepalanya. Kesulitan ini sopo sing mani nengek itu apa dong? Kayak orang kebulang malah itu. Jarak dia apa Pak? Apa? Ngejek. Sopo ini sing jahili sampean ini siapa?
Kok sampai kamu itu nangis seperti itu, siapa? Tak hancurkan kepalanya. Keluarganya seperti itu. Jawabnya iblis yang nangis apa? La syai'ah. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Walakin Allah qad ghafara li hadhil ummah bi hadzal yaum. Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan, telah memberikan taufik, telah memberikan ampunan pada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iblis itu sangat nggak mau kalau ada ulah rukun. Makanya kita itu sering diadu sama iblis, diadu sama saudaranya, diadu sama tetangganya. Ya, yang tidak rukun sama tetangganya datang.